Bapa, kami tahu ketika kami terhubung dengan Engkau, sebesar apapun rintangan, seberat apapun goncangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami tetap kuat, kami tetap kokoh. Karena kami punya Tuhan yang benar, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan kota benteng perlindungan kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kau bukan hanya sekedar dongeng, tapi Engkau hidup dalam hidup kami. Bapa, inilah seruan hati kami, bahwa tiap jam kami memerlukan Engkau. Sungguh kami butuh Engkau Tuhan, karena kami gak bisa berjalan tanpa Engkau. Dan kalau sebentar kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu, Tuhan berbicaralah buat kami. Kami percaya bukan suatu kebetulan ketika kami ada tempat ini. Agendakan rencana-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami bisa menjadi hamba yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Bisa berikan tos kiri kanannya, bilang Tuhan sayang kamu. Wow, Tuhan Yesus sayang sama kita semua Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus sayang dengan kita Bapak Ibu. Dan ketika kita bicara bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak hanya sekedar meninabobokkan kita, Tuhan tidak hanya sekedar memeluk kita. Tapi kalau kita berkata bahwa Tuhan mengasihi kita, itu artinya juga Tuhan membentuk kita. Itu tema kita hari ini, kasih Tuhan juga membentuk. Toel kiri kanannya katakan kasih Tuhan itu juga membentuk loh. Kasih Tuhan itu membentuk. Dia tidak hanya meninabobokkan kita seperti seorang bayi, tapi dia juga melatih kita untuk menjadi seorang prajurit. Seorang warrior-warriornya Tuhan. Ketika kita dalam keadaan yang tidak pasti, kita melihat yang pasti di hidup kita itu hanya Tuhan. Ketika manusia meninggalkan kita, kita belajar bahwa hanya Tuhan ternyata yang gak ninggalin kita. Hanya Tuhan Allah yang setia. Nah, boleh next ya. Kita percaya, ada barang saya ketinggalan Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu tidak hanya memeluk, tetapi dia juga membentuk. Bahkan Ibrani 12 ayat 6. Kita sudah tahu ayat ini ya Bapak Ibu ya, familiar. Ibrani 12 ayat 6 kita baca bersama-sama. Supaya kita jiwanya yang lagi lemah, imannya, rohnya yang lagi lemah, kita bangkit lagi. Kita bangkit karena firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama Ibrani 12 ayat 6. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Di sini yang anak Tuhan boleh lambaikan tangan. Amin. Ketika kita mengaku bahwa kita anaknya Tuhan, artinya didikan itu sudah pasti jadi bagian kita. Karena kita disayang sama Tuhan, itu cara Tuhan bentuk kita. Supaya kita menjadi prajurit yang kokoh, yang gagah berani. Bapak Ibu, kalau saya berani katakan gitu kan, walaupun ada papa saya di depan sini, orang yang paling cerewet mendidik saya, orang yang paling cerewet ngomelin saya di hidup saya, itu siapa? Itu ya papa sama mama saya Bapak Ibu. Bukan tetangga saya. Bukan. Tapi papa, mama, orang tua saya itu yang paling cerewet. Yang paling memberikan konsekuensi. Ngingetin terus sampai kadang bosen gitu ya. Tapi namanya orang tua. Namanya orang tua sayang. Itu caranya mereka untuk mendidik kita. Seperti ada satu lagu, kita sering mendengar, kita sering menyanyikan lagu itu di tempat ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Hari ini yang lagi ngalamin proses, Tuhan hadir. Itu cara Tuhan membentuk kita. Cara kita melihat satu-satunya yang bisa diandalkan itu hanya Tuhan. Diamonds are made under pressure. Berlian di sini siapa sih? Wanita, orang lah, laki-laki juga pasti suka yang namanya berlian.
Tapi berlian itu dia dibuat di dalam tekanan. Ketika berlian itu ditekan, ini menjadi sesuatu yang indah, cemerlang dan harganya mahal. Nah, kemudian kurma. Di sini siapa yang suka makan kurma, Bapak Ibu? Kurma tetap bertunas saat musim berganti karena ditumbuhkan melalui tekanan. Bahkan firman Tuhan di Mazmur 92 ayat 13, boleh multimedia bantu saya. Mazmur 92 ayat 13 dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar dia akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon korma. Ketika dia di dalam tekanan, itu caranya bagaimana dia musim berganti, dia tetap bisa bertumbuh. Dia bisa tetap berbuah karena dia dibangun melalui tekanan. Nah, hari ini Bapak Ibu, di sini yang sudah mengikuti kul, boleh lambaikan tangan. Terkadang kita ngerasa ya ketua kul kita kok cerewet banget. Ayo jangan lupa baca Alkitab. Ayo jangan lupa berdoa. Kita ngerasa, aduh cerewet banget sih. Tapi itu buat kebaikan kita. Bapak Ibu Gembala di sini mengingatkan kita, ayo semuanya kita masuk ke dalam komsel. Kita masuk ke dalam kul. Itu supaya apa? Supaya kita dimuridkan Bapak Ibu. Di ibadah raya seperti ini, kita sulit ya bisa ngobrol, sharing, kesaksian itu sulit, itu nggak bisa. Bahkan sepulang ibadah pun kita harus buru-buru ke parkiran supaya apa? Supaya nggak ngantri. Tapi lewat komsel itu adalah tempat di mana kita dimuridkan. Bahkan tadi, worship leadernya ada CVV nggak sih ya? CVV Sutanto ya? Oh iya, CVV. Saya amazed, saya kagum gitu sama keputusan yang dia ambil. Oh, singer harus masuk menara doa, singer harus latihan. Saya kagum loh. Saya tahu itu keputusannya gak gampang. Keputusannya berat. Tapi saya kagum, kenapa? Karena beliau berani. Beliau gak ada keuntungan apa-apa loh nyuruh kita menara doa, nyuruh singer latihan. Aduh gak ada keuntungan apa-apa. Tapi kenapa beliau berani mengambil keputusan itu? Beliau berani. Karena beliau tahu bahwa dia dipercaya sama Tuhan. Dia harus mengembangkan meski ada tekanan yang harus terjadi. Tapi itu baik. Kita bisa menjadi hamba yang dipercaya. Nah ternyata, slide-nya ya boleh ya. Ternyata ada 3 level kerohanian manusia dalam menghadapi masalah. Ketika dibentuk, ada 3 tahap. Kita coba cari tahu ya level kita yang mana, level 1, 2, atau 3. Kalau level 1, kita berkata, Tuhan jauhkan aku dari masalah. Karena masalah begitu mengerikan. Kalau bisa dijauh-jauhin. Iya aku tahu sih Tuhan penolong. Tapi enggak deh. Enggak. Kalau ada masalah ngeri-ngeri, serem gitu kan. Itu level yang pertama. Tapi kalau level yang kedua, masalah adalah ujian kelayakan. Dia layak enggak menjadi seorang murid Tuhan? Itu diujinya lewat apa? Lewat ujian. Adakah di sini orang tua yang pernah berpesan kepada guru dari anaknya, Miss, Bu Guru, khusus anak saya ini tolong jangan dikasih ujian ya, tolong Bu, tolong Miss. Jangan dikasih ujian. Adakah orang tua di sini yang seperti itu? Gak ada, saya yakin gak ada. Bahkan di sini orang tua berjuang untuk bayar SPP, bayar uang sekolah demi apa? Demi anaknya bisa ikut ujian. Karena ujian itu baik. Ujian adalah uji kelayakan. Bagaimana kita bisa percaya sama seorang dokter kalau dia gak pernah diuji. Kalau dia gak pernah ngikuti koas. Kita gak percaya, kita gak berani sama dokter yang seperti itu. Nah kalau level 3, level tertinggi itu kayak gimana? Level paling tinggi, dia berani berkata seperti ini. Masalah itu menolong kita. Wah perspektifnya berbeda ya. Kita boleh katakan bersama-sama masalah itu menolong kita. 3, 2, 1. Masalah itu menolong kita. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar 6 hal.
mengapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah. 6 hal kenapa Tuhan mengizinkan diri kita ini dibentuk. Ya memang tadi salah satunya, karena kita adalah anak, kita dididik. Ya benar ya, Bapak Ibu, saya punya sekarang 8 dogi di rumah. Oh banyak ya, 8 dogi, 8 peliharaan dogi. Tapi sayangnya saya mengaku gitu di hadapan Bapak Ibu. Maafkan ya, saya harus membocorkan hal ini. Sayangnya dogi saya itu gak pernah diajarin. Pipis di sini ya. Kalau mau pipis buang air kecil, kalau mau pup di sini. Dogi saya tuh gak pernah diajarin. Kenapa? Karena di rumah itu pada sibuk. Gak telaten. Gak bisa. Kapan waktunya bisa ngajarin dogi? Ayo sit. Ayo left hand gitu kan. Kita ngomong tangan kiri. Padahal logikanya, saya pernah tanya gini lalu saya diomelin papa saya. Loh, Pak, emang dogi itu punya tangan ya? Hah? Dogi ya gak sih? Kadang ayo left hand. Padahal dogi punya tangan emang? Enggak kan, dia 4 kaki kan. Saya ketika pernah berpikir kayak gitu. Nah, karena dogi saya tuh gak pernah dididik. Waduh, kalau dia keluar rumah, kacau. Bahkan ART saya tuh suka ngomel-ngomel. Wah, aduh Noni, ini rumah ini bukan rumah kalau seperti ini, tolong gitu kan. Ngomel ART saya tuh kalau dogi udah dikeluarin. Nah saya bukan menyamakan Bapak Ibu dengan dogi, enggak. Tapi maksudnya seperti ini, kalau kita tidak diizinkan dididik, kita akan menjadi orang yang liar. Kita akan jadi orang yang tidak paham, tidak mengerti. Harus seperti apa anak-anak Tuhan itu. Nah, saya mengambil contoh Ayub. Ayub itu gini, prinsip tabur tuai di hidup Ayub itu sepertinya agak-agak berlaku. Ya, kita ngeliat gitu gak sih? Dia itu orang baik, dia itu orang benar, tapi Tuhan izinkan masalah bertubi-tubi datang ke kehidupannya. Kita ngeliat suatu keunikan di sini. Nah, ada buku namanya gini, The Book of Odds, buku keanehan. Jadi di buku keanehan ini adalah kumpulan berbagai cerita langka di muka bumi ini. Satu dari sekian banyak orang itu diceritakan di buku ini. Jadi gitu, di buku ini ada juga dijelasin, ada satu di antara 1 juta orang pernah disambar petir gitu kan. Kita sering kali waktu nyetir gitu naik motor ada petir tapi nggak nyambar kita. Nah tapi di buku ini menceritakan The Book of Odds. Hal-hal yang aneh pernah terjadi di muka bumi ini tuh diceritain. 1 di antara berapa tadi? 1 di antara 1 juta orang. Bisa 1 orang ini yang kena petir. Lalu di buku ini juga ceritain gini, ada 1 dari 25.000 orang. 25.000 orang tuh banyak ya, tapi itu cuma 1. Dia mengalami gangguan kesehatan, itu bahkan mengganggu jantungnya dia. Karena ada yang namanya sindrom patah hati, broken heart syndrome. Karena dia mengalami kondisi yang sangat mengkagetkan, dia bisa sampai kena jantungnya dia. Nah, Bapak Ibu, penderitaan yang dialami Ayub itu tidak masuk akal. Bahkan kalau boleh adil-adilan Bapak Ibu. Kalau boleh adil-adilan, yang bisa tanya, yang berhak tanya, Tuhan kenapa ini terjadi padaku? Sebenarnya logisnya yang berhak tanya tuh Ayub sebenarnya. Kita tuh apa sih masalahnya? Saya pasti yakin gak sebesar Ayub. Dia udah orang baik, dia orang saleh. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Gini, Ayub di pasal ini, Ayub 7 ayat 17 sampai 18 ini adalah potongan di mana Ayub ini bertanya-tanya sama Tuhan. Sebenarnya satu pasal ini tulisannya adalah Ayub tanya-tanya Tuhan kenapa sih? Nah ini potongannya seperti ini ya. Ayub 7 ayat 17 sampai 18 saya bacakan. Ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga Kau Allah anggap agung dan Kau Allah di sini kayaknya besar Allah perhatikan ayat 18 dan Kau datangi maksudnya Allah mendatangi setiap pagi
dan kau uji setiap saat. Bahkan Ayub ini yang berhak tanya, mengapa saya? Kok Tuhan itu nguji aku setiap saat ya? Wah, ini adalah suatu misteri penderitaan yang gak bisa kita jelaskan, gak masuk akal. Tapi itu terjadi di Ayub. Dan mungkin juga terjadi di hidup kita. Tuhan, aku udah baik. Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa sih orang baik yang justru ngalamin hal yang gak enak? 6 hal kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi di kehidupan kita. Sebelumnya saya mau menunjukkan ke Bapak Ibu perbedaan antara kacamata Tuhan dan kacamata manusia. Kalau posisi kita masih di kacamata manusia, kita lihat ya kacamatanya Tuhan. Tadi tuh saya nggak janjian ya sama WL-nya lagunya apa. Tapi tadi saya sempat mendengar ada lagu praise, lagu cepet. Itu tuh ngomong tentang ini. Ya saya pun juga lupa lagunya rancak gitu ya melodinya. Roma 8 ayat 28 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau memang kita ada dalam agendanya Tuhan, even penderitaan terjadi di kehidupan kita, ya itu terjadi karena Allah mengasihi kita. Bukan untuk mendatangkan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ada yang mau Tuhan persiapkan, itu kacamatanya Tuhan. Tapi lain nih kalau kacamatanya manusia, manusia itu sungguh-sungguh penuh dengan sungut-sungut ya. Saya juga manusia. Kadang kata haduh gitu aja itu katanya udah bersungut-sungut, katanya kayak gitu. Nah, kacamata manusia tuh kayak gini. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Nah ini sungut-sungut. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar. Ngerasa kok wow bisa gak ya? Dan begitu berat. Sehingga kami putus asa. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Lihat perbedaannya Bapak Ibu. Lihat perbedaannya. Bagaimana kacamata Tuhan dan kacamata manusia. Manusia itu gini, lihatin ini loh aku. Lihatin loh ini demi aku ngelakuin ini tuh demi. Suka mengandalkan diri sendiri. Tapi hari ini kita adalah orang yang tahu kebenaran. Biarlah kita pakai kacamatanya Tuhan ya. Boleh senggol sebelahnya pakai kacamatanya Tuhan. Nah, 6 hal. Kenapa sih Tuhan izinkan kita mengalami masalah? Karena yang pertama, kita manusia jadi rindu untuk dekat sama Tuhan. Saya gak munafik Bapak Ibu. Saya tuh gak munafik. Kalau ada masalah itu benar. Saya bisa nangis-nangis, saya bisa sujud. Saya bisa kunci kamar, saya bisa teriak-teriak, Tuhan minta tolong. Capek, ngantuk pun itu gak berasa. Tetap cari. Saya gak munafik kok di hadapan Bapak, Ibu di tempat ini. Kalau saya lagi ngalamin masalah sungguh-sungguh. Tapi kalau saya lagi gak ada masalah, hidup baik-baik saja, itu suka nawar-nawar sama Tuhan. Aduh Tuhan aku masih capek. Tapi lain, kalau ada masalah pun itu lebih, wah kita lebih mencari Tuhan. Coba tanya sebelahnya yuk, kamu yang mana? Jadi Bapak Ibu, biarlah perspektif kita pagi ini berbeda ya. Kenapa sih Tuhan mengizinkan masalah terjadi? Supaya kita itu dekat sama Tuhan. Masalah adalah undangan, katakan undangan. Undangan untuk kita dekat sama Tuhan. Hal yang kedua. Wow, ini perspektifnya beda lagi. Masalah itu melindungi kita. Justru karena ada masalah. Justru di sini ada yang pernah di ghosting, ada yang pernah diselingkuhin anak-anak muda.
Kalau pernah diselingkuhin sebelum menikah ya, bersyukur. Kenapa? Karena itu perlindungan Tuhan. Bener, itu perlindungan Tuhan buat kita. Kita justru melihat, oh orang ini gak layak buat kita, oke. Stop and go. Masalah itu melindungi kita. Seperti waktu kita lagi keadaan kekurangan, bingung. Nanti malam makan apa, besok makan apa. Tapi justru di situ kita lebih ngerti apa itu arti bersyukur. Apa itu artinya bergantung sama Tuhan. Pergumulan kita sakit berat. Wah, kalau kita sakit berat, kita sudah di atas ranjang, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa di ICU. Justru kita bisa lebih menghargai waktu. Wah, harusnya kalau aku hidup, aku pakai waktuku dengan benar. Pandemi COVID kemarin ya, itu ada berkat Tuhan buat kita. Meskipun mungkin beberapa dari kita sangat terpukul karena pandemi, trauma karena pandemi COVID kemarin. Baik kehilangan orang yang kita sayangi, ataupun pandemi COVID kemarin langsung wah drastis banget perubahannya. Tapi pandemi COVID ini juga membawa suatu berkat. Kita lebih banyak punya waktu sama keluarga, betul? Udah gak bisa kemana-mana. Stay at home terus gitu. Dan juga gereja pun jadi lebih open minded. Wah itu sangat menjadi pukulan buat gereja. Kita sadar banget bahwa gereja itu ternyata bukan gedung. Tapi diri kita adalah gereja. Dimanapun kita berada tuh gereja. Bukan hanya gedung. Bahkan iman kita pun diuji. Ketika tidak ada ibadah. Ketika di rumah ibadah online. Integritasnya gimana? Itu diuji. Dan juga akhirnya karena namanya pandemi COVID. Wah sekarang kan kita bisa lihat ya. Live streaming di mana-mana. Kemudian podcast makin banyak, konten-konten makin banyak. Pandemi COVID itu juga membawa berkat. Kalau tadi Bapak Ibu yang pertama, kenapa sih Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah? Yang pertama supaya kita dekat sama Tuhan. Itu undangan dari Tuhan. Jadi bahagia ya, bersyukur ya kalau ada masalah, ada pergumulan. Dan yang kedua, masalah itu melindungi kita. Dan yang ketiga, saya harap ya dengan 6 pemaparan ini, kenapa sih Tuhan mengizinkan ada masalah? Waktu saya tanya nanti ya di akhir, saya tanya di sini siapa yang mau menghadapi masalah, siapa yang mau menerima masalah? Kita berani, saya. Meskipun harus bercucuran air mata, tapi itu baik buat kita. Yang ketiga, masalah menolong kita membuang karakter dan sifat-sifat yang buruk. Kita baca bersama-sama di 1 Petrus 4 ayat 1, boleh Bapak Ibu? Boleh? Ya, 1 Petrus 4 ayat 1, kalau kiri kanannya Bapak Ibu sudah mulai berada di alam lain, yang keras, biar kaget. Ya, 1 Petrus 4 ayat 1 kita baca 3, 2, 1. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Berapa banyak dari kita ketika kita ditaruh di posisi 0, di situ kita sadar bahwa kita tidak punya apa-apa. Bapak Ibu, waktu saya umur 17 tahun, saya akui. Tapi itu adalah kejadian momentum yang mengubah kehidupan saya 180 derajat. Waktu saya usia 17 tahun, saya adalah orang yang sombong. Saya orang yang sombong Bapak Ibu. 17 tahun saya adalah orang yang sombong. Mau bikin Sweet 17? Oh bisa. Oh Bapak Ibu gua ada duit bisa. Dan saya dibikinin suatu pesta yang besar. Itu cuma 2 minggu. Saya padahal udah bilang gini, aduh ndak usah, wis makan-makan aja. Tapi papa saya itu, sudah nggak apa-apa, undang aja. Terus, oke, pesta ulang tahun, pesta Sweet 17, dapat.
Terus biasanya kalau 17 tahun minta apa biasanya? Minta mobil. Saya ini sombong banget, sombong. Minta mobil. Dikasihnya, waktu itu mobilnya Juke. Bayangkan ya Juke ya, tahu Juke ya? Juke, Juke, Juke. Warna merah pulang, genjreng toh ya. Ya itu senggenjreng banget, itu sombong banget Bapak Ibu ya. Ada baik-baik semua keadaan aku, saya itu sombong. Tapi suatu kali Tuhan mengizinkan saya berada di suatu perjalanan, di situ saya sendiri. Saya sendirian. Dan saya bisa tidak fokus pada saat itu. Pandangan mata saya itu ke arah yang lain Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Mobil Juke saya nabrak mobil BMW. Nabrak bannya rusak. Satu ban itu katanya, nggak tahu ini bener nggak ya? Satu ban itu 100 juta Bapak Ibu dimodif kayak gitu kan. Satu ban itu 100 juta. Jadi 4 ban 400 juta. Ini waktu itu kena satu ban. Wah pas orangnya juga agak memanfaatkan. Gak bisa nih, harus ganti, rugi. Saya sendirian Bapak Ibu, perempuan pada saat itu, takut gak? Takut banget, saya trauma Bapak Ibu. Mau lewat jalan itu aja saya ketakutan. Saya lebih baik pilih jalan lain, gak mau melewati jalan itu. Tapi disitulah saya tertampar Bapak Ibu. Bukan saya ditampar, enggak, saya enggak ditampar kok waktu itu, enggak. Tapi saya itu tertampar banget bahwa, semuanya tuh dari Tuhan. Kamu enggak berhak sombong. Ketika kamu sombong, ini loh, justru kamu dipermalukan. Di situ saya belajar bahwa ternyata masalah itu membuang karakter dan sifat-sifat kita yang buruk. Itu memurnikan kita. Murni seperti emas. Dan masalah itu punya tugas. Katakan punya tugas Bapak Ibu. Masalah itu punya tugas. Dia tidak hadir dalam kehidupan kita begitu saja. Atau Tuhan nganggur. Anak ini lagi gak ada masalah. Tak kasih Gak kayak gitu konsepnya. Tapi masalah itu punya tugas. Buat membina hati kita. Katanya hati kita tuh juga harus disekolahin. Bukan cuma sekolah akademik, tapi hati kita, hidup kita harus disekolahin. Bahkan orang kaya yang taat sama Tuhan. Ini ada kisahnya di Alkitab, orang kaya taat banget sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, aku sudah mengikuti Engkau. Aku sudah membagikan hartaku ke orang miskin. Terus apalagi ya Tuhan? Tuhan jawabnya, serahkanlah semua hartamu. Dan di situ orang kaya itu dia nggak bisa ngelakuin itu. Ujian terakhir orang kaya adalah kekayaannya. Bapak Ibu di sini, tentu kita mau kaya ya, kita mau diberkati Tuhan. Tapi jangan sampai kita menjadi orang kaya yang menceklo. Kadang ya, kan saya ini kan ngurusin gereja gitu ya Bapak Ibu. Saya ngurusin administrasi gereja apa gitu kan ya. Oh bikin pelatihan. Jujur Bapak Ibu, jujur. Yang paling sulit diatur, salah satu kategorinya itu bukan orang yang nyebelin. Tapi salah satu yang paling sulit diatur adalah orang kaya. Benar, orang kaya itu sulit mengikuti prosedur. Karena ngerasa kayak, oh gue punya kok, terus apa gitu kan. Kita tentu mau diberkati Tuhan. Kita mau jadi berkat dengan kekayaan kita. Tapi jangan lupa ketika Tuhan berkati kita, jangan lupa juga untuk kita jaga karakter kita. Yang ketiga, masalah menolong kita untuk membuang karakter dan sifat kita yang buruk. Yang keempat, kenapa sih Tuhan ngizinin ada masalah? Masalah menolong kita makin ampuh. Makin ampuh untuk menguatkan orang lain. Kalau
Goshen Blessing aja deh. Di Goshen Blessing ada poster ibadah. Berapa saat lalu undang Pak Chairil Anwar ya. Oh Chairil Anwar kan itu kan ya. salah. Itu kan yang puisi itu kan ya. Bapak Chairil Anwar. Kalau kita ngelihat promosi poster, mantan preman ya. Mantan preman. Kita kan langsung kayak tertarik gitu kan ya. Coba nih mantan preman. Kalau misalnya dia bersaksi itu gimana ya? Apa sih yang bikin dia bertobat? Nah, masalah justru menolong kita makin ampuh supaya kita menguatkan orang lain. Kalau kita lagi curhat, kita pasti pilih orang yang pernah kejadian mirip-mirip kayak gitu. Waktu dikatain, kuat ya. Waktu kita didoain sama orang yang pernah ngalamin hal yang berat, kita didoain. Itu kayak seakan lebih berkuasa kan Bapak Ibu ya. Wah bener nih apa yang dia katakan. Tapi kalau dia hidupnya fine-fine aja, baik-baik aja, agak sulit dipercaya. 2 Korintus 1 ayat 3-4, saya bacakan yang kuning saja. Dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kami sanggup menghibur mereka karena kami tahu kita dihibur sama Allah sendiri. Jadi kita akan lebih berkuasa. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Makin ampuh menguatkan orang lain. Yang kelima, masalah itu menolong kita buat kita ngalamin janji Tuhan. Katakan janji Tuhan Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat 71. Ini powerful banget. Saya mau ngajak Bapak Ibu baca karena ini sangat menguatkan ayat ini. Mazmur 119 ayat 71 kita baca 3, 2, 1. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Semakin belajar. Orang seringkali cuma mau berhenti di pewahyuan. Oh Tuhan lagi ngomong apa ya? Tuhan ini mau ngomong apa sih? Tuhan lagi bicara apa? Kita cuma mau pewahyuan. Tapi nggak mau masalahnya. Padahal ketika pewahyuan ditambah dengan masalah, kita akan ngalamin janji Tuhan. Mau janji Tuhan di hidup kita? Kalau mau janji Tuhan di hidup kita, izinkan masalah itu ada dan minta pewahyuan dari Tuhan. Tapi nggak bisa juga kalau masalah aja tapi nggak minta pewahyuan dari Tuhan, nggak bisa. Kita nggak akan ngalamin janji Tuhan. Kita akan mengandalkan diri kita sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan ngizinin kita untuk menghadapi masalah? Yang keenam, masalah adalah perjalanan promosi menuju tahta Tuhan. Kita begitu melihat banyak kisah di Alkitab, seseorang yang dibawa ke tahtanya Tuhan, dibawa ke suatu kerajaan, itu historinya, itu sejarahnya pasti dia ngalamin hal yang gak enak. Yusuf dibuang ke sumur, dijual sama saudaranya jadi budak. Ngalamin hal yang sangat rendah. Nggak sampai di situ aja. Di Mesir pun dimasukkan ke penjara Bapak Ibu. Tapi itu adalah cara Tuhan supaya Yusuf ngalamin promosi untuk menuju tahta Tuhan. Esther, yang dia taruhkan adalah nyawanya. Coba deh kalau Raja Ahasiweros dia nggak berkenan sama Esther. Esther langsung mati. Dia bisa dibunuh. Tapi Esther dia harus ngalamin hal yang menegangkan. Dia harus puasa. Dia harus mentaruhkan nyawanya. Tapi akhirnya Tuhan membawa lewat masalah yang dihadapi Esther. Itu adalah promosi untuk menuju tahta Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, siapa yang mau menghadapi masalah? Siapa yang mau menerima masalah?
Masa nggak ada ya? Bapak Ibu tidak angkat tangan pun tenang kok. Masalah juga tetap ada. Masalah juga tetap hadir. Tapi percaya di tengah masalah kita, Tuhan ada. Itu justru cara terbaik Tuhan untuk mendidik kita. Karena kasih Tuhan juga mendidik. Kasih Tuhan juga memberikan kita suatu pelajaran. Tidak hanya kasih Tuhan itu memeluk. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Siapa di sini anak-anak Tuhan yang mau dididik lebih lagi sama Tuhan? Yang punya perspektif kalau ada masalah, it's okay. Masalah itu menolong aku. Bukan untuk menghancurkan aku atau menghanyutkan aku. Bapak Ibu, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian. Ku kagumi caramu mencintaiku. Karena kasih Tuhan itu gak hanya memeluk. Seringkali kita berhenti di oh ya Tuhan itu penolong, Tuhan itu penyembuh. Tapi kita lupa bahwa kasih Tuhan itu juga membentuk Bapak Ibu.